Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Purwaningsi dari SDN Gunung Sahari Utara 01 Pagi Jakarta Pusat. Nama saya Vika Sela dari SDN Keramat 8 Jakarta Pusat. Dan saya Estu Pratiwi dari SMP Negeri 64 Jakarta. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vika. Waalaikumsalam, Bu Purwa. Bagaimana kabar Bu Vika hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Purwa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Vika, hari ini kan Bu Vika akan melakukan coaching ya. Iya. Nah, sebelum melakukan praktik coaching ini, ada beberapa yang akan saya tanyakan nih Bu Vika. Baik. Nah, pada saat proses coaching antara coach dan coachee, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang Bu Vika lakukan? Atau apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya? Kemudian apakah nanti jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Vika sampaikan? Kemudian jawaban dari coachee tersebut, apakah si coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Dan jangan lupa menyesuaikan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Vika. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Vika kembangkan? Oke, untuk coach ini, saya sebagai coach, saya akan mengembangkan 3 kompetensi dari praktik coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif si coachnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Purwa. Jadi ada 3 keterampilan yang akan Bu Vika lakukan ya? Iya, betul. Nah, dari 3 keterampilan itu, kira-kira keterampilan yang spesifik yang mana yang akan Bu Vika kembangkan? Mungkin dalam 3 kompetensi tersebut, saya akan mengembangkan kompetensi pemberian pertanyaan berbobot dalam identifikasi pada tahapan alur tirta. Oke, baik Bu Vika. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Vika itu apa ya? Untuk indikator ketercapaiannya adalah bagaimana nih si coachnya ini dapat menggali coach sejauh mana dari alur tirta ini dalam mengembangkan inti permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini. Oh ya, baik. Berarti indikator keberhasilannya adalah si coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia berikan ya. Betul sekali, Bu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Vika. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu Vika melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Purwa. Sama-sama Bu Vika. Assalamualaikum Bu Estu. Waalaikumsalam Bu Vika. Apa kabarnya nih Bu Estu nih? Alhamdulillah baik Bu Vika. Alhamdulillah. Bu Estu, ada yang mau diomongin gak nih kira-kira sama saya? Iya, ada Bu Vika. Saya punya permasalahan nih. Sekarang lagi musimnya mau ujian kan ya, kelas 9. Ternyata murid-murid saya banyak sekali yang tidak hadir tanpa keterangan. Seperti itu ya. Banyak murid yang tidak hadir, padahal mau menjelang akhir semester ya Bu Estu ya. Kira-kira
tujuan dari pertemuan ini apa nih, Bu Estu? Tujuannya yang pasti nanti saya menemukan solusi bagaimana nanti pada saat anak-anak saya menjelang ujian itu mereka bisa hadir penuh, kemudian bersekolah dengan semangat tinggi. Jadi tujuannya adalah agar murid Bu Estu ini dapat hadir penuh dan semangat sekolahnya meningkat dengan signifikan ya. Oke, kesempatan apa yang ingin Bu Estu lakukan sekarang? Akan saya lakukan. Pastinya saya nanti mau bagaimana caranya murid saya ini bisa masuk sekolah tanpa disuruh gitu ya, dengan kesadarannya diri sendiri bahwasanya sekolah itu penting. Bagus ya, menemukan kesadaran sendiri dari si murid ini ya. Kalau misalnya nih di ukuran keberhasilan di antara 1 sampai 10 untuk tingkat kehadiran anak Bu Estu ini untuk hari ini, untuk saat ini dengan kemarin ya, saat ini deh kira-kira di skala berapa? Sekarang 5. Kalau kemarin ada di skala berapa Bu Estu? Kemarin 4. Berarti belum meningkat secara signifikan ya seperti itu Bu Estu ya. Ada nggak nih kekuatan yang Bu Estu temukan di dalam diri Bu Estu supaya tujuannya Bu Estu ini dapat tercapai? Pastinya Bu, saya akan mencoba gitu ya, kolaborasi nanti dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, agar permasalahan yang sedang saya hadapi ini bisa terpecahkan. Oke, berarti lebih ke kolaborasi ya, berkoordinasi dengan stakeholder, kemudian guru BK ya, betul. dan pihak-pihak terkait supaya dapat mencapai tujuannya. Iya. Dalam mencapai tujuan itu kan khawatirnya akan terjadi sebuah hambatan atau gangguan. Kira-kira Bu Estu punya nggak nih kiat-kiat agar gangguan atau hambatan ini dapat teratasi dalam meraih tujuan? Pastinya akan ada hambatan ya, tentunya dari murid itu sendiri, motivasi mereka untuk sekolah itu kan sangat menurun sekali di akhir-akhir ini. Jadi hambatannya dari situ, kemudian dari orang tua juga ada yang memang sudah tidak mempedulikan lagi bahwasanya anaknya ya udah nggak sekolah. Dan di situ saya mau bagaimana caranya kedua belah pihak itu dengan sadaran mereka bahwa sekolah itu memang sungguh penting untuk kehidupan anaknya di kemudian hari. Ada nggak nih kalau Bu Estu bisa temukan nih strategi supaya orang tua ini yang udahlah nggak sekolah nggak apa-apa, ada nggak strategi khusus nih untuk Bu Estu lakukan kira-kira? Strateginya nanti mungkin saya akan mengundang gitu ya, orang tua beserta muridnya itu. Saya akan berbicara dari hati ke hati, juga didampingi dengan guru BK tentunya ya, agar mereka bisa termotivasi, bisa kembali anak-anaknya ke sekolah. Untuk ukuran keberhasilannya kalau Bu Estu bisa menilai dengan strategi seperti itu kira-kira bisa berapa nih keberhasilannya nih, sejauh mana nih Hasilnya? Ya, insya Allah nanti setelah kita lakukan pendekatan gitu ya, ngobrol dengan hati ke hati, di kedepannya anak-anak itu sudah tidak ada lagi yang bolos, tidak ada lagi yang tidak masuk tanpa kehadiran, tidak ada tanpa keterangan. mudah-mudahan apa yang menjadi ukuran keberhasilan ini dapat tercapai ya Bu Estu ya. Iya. Adakah yang bisa membantu Bu Estu dalam melaksanakan rencana ini? Pastinya tentunya selain dari guru BK Iya. atau murid ya, pasti kepala sekolah yang berperan penuh nanti di permasalahan ini. Ya berarti kepala sekolah ya, meminta bantuan kepada kepala sekolah agar dapat menjalankan rencana ini dengan lancar ya. Bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan ini, coaching yang kita lakukan? Nanti tindak lanjutnya setelah saya mengundang orang tua dan murid saya untuk BK juga untuk ngobrol. Mungkin jika tidak ada lagi saya akan memvisit ke rumah
peserta didik saya. Wah itu choice yang kedua cukup tentunya kalau menurut saya emang cukup mengantisipasi rencana dari yang Bu Estu sudah buat ya. Iya. Oke, bagus Bu Estu. Kira-kira mau kapan nih pelaksanaannya? Harus secepatnya. Oke, siap. Oke, nanti setelah ini mungkin saya akan meminta Bu Estu untuk bertemu kembali untuk melihat sejauh mana rencana yang sudah Bu Estu lakukan. Iya. Sudah selesai nih di ujung pertemuan kita, Bu Estu. Apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini, Bu Estu? Sudah ada solusi ya, tentunya saya Oke. bisa tahu nanti saya akan melakukan apa. Ya alhamdulillah ya, Bu Estu sudah menentukan sendiri, menemukan, menggali dari diri Bu Estu sendiri. Iya. Oke, terima kasih Bu Estu ya. Sama-sama ya, Nanti Bu ditunggu Tika. ya kabar selanjutnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Purwa. Nah, kita sudah sampai nih ya di pasca observasi. Nah, Bu Pika, saya mau tanya nih, kalau Bu Pika bisa menilai sendiri Nah, praktik coaching tadi, performa dari kompetensi Bu Pika yang tadi itu gimana nih Bu Pika menilainya? kalau saya bisa menilai dari 3 kompetensi yang sudah saya tentukan sebelumnya, sudah cukup baik ya performa yang saya lakukan saat menjadi coach. Seperti itu. Kenapa sih Bu Pika bisa menilai demikian? Karena saya sudah menerapkan metode alur Tirta dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Saya coba gali coach saya ini dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta yang telah ditetapkan. Seperti itu, Purwa. Jadi Bu Pika juga sudah menerapkan prinsip dari coaching ya, Iya, betul. Raan ya. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Silakan. tadi ya, Bu Pika? Ya, silakan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, ketika Bu Pika menjadi coach itu, Bu Pika memang sudah sangat baik ya dalam melakukan praktik coaching dan menerapkan alur Tirta itu sendiri, sehingga si coach ini bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu ya, yang dihadapi oleh Bu Estu dalam hal ini. Nah, gimana nih Bu Pika mendengar hal ini dari saya? Alhamdulillah saya senang karena saya sudah bisa menerapkan prinsip alur Tirta dari coaching ini sehingga Bu Estu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi sudah baik ya Bu Pika ya. Nah, kemudian kita ke rencana tindakan selanjutnya ya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa sih yang sudah terbayang oleh Bu Pika untuk meningkatkan lagi performa? Mungkin kapan atau di mana, siapa saja yang bisa membantu si coach ini gitu. Dari hasil observasi yang sudah dilakukan, tentunya saya sepertinya harus lebih dapat meningkatkan kompetensi saya dalam hal identifikasi supaya si coach ini merasa tergamblangkan lah masalahnya sehingga dia pun dapat menemukan lebih dalam lagi potensi dari dirinya dan mendapatkan solusi. Iya, betul ya. Jadi harus lebih menggali lagi potensi si coaching ini Iya. sehingga dia dapat menemukan solusi ya dari Betul. permasalahannya sendiri. Nah, oke, Bu Pika nih sebagai penutup ya. Apa sih yang Bu Pika dapat dari proses coaching, praktik coaching tadi? Dari proses yang telah kita lakukan, alhamdulillah saya jadi mengetahui kompetensi saya sudah dapat saya lampaui sejauh mana. Saya pun juga mengetahui kekurangan yang harus saya refleksikan sehingga saya bisa mengupgrade diri lagi menjadi lebih baik. Seperti itu sih Bu Purwa. Bu Pika. Terima kasih ya atas waktunya ya. Sama-sama Bu Purwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.